Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman-Ar-Rahim Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Malam ini pengarangnya hendak sedikit membahas tentang masalah fikih sembahyang. Di sebelum kita lanjutkan membahas kitab Penawar Bunyati, di sini sedikit membacakan kitab At-Taqriratus Shadidah fikihnya terkait pembahasan tentang masalah takbiratul ihram. Karena di sini banyak ulun perhatikan masalah fikihnya masih ada yang belum beres kita nih. Nah, jadi di dalam sholat, di dalam sembahyang itu ada satu rukun, namanya rukun qauli. Rukun qauli ini ada beberapa. Nah, diantaranya takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat pada tasyahud akhir, yang kelima salam. Nah, itu rukun dalam sembahyang, rukun dalam sholat, namanya rukun qauli. Maksud rukun qauli ini adalah rukun yang diucapkan di muntung, dilafazkan di muntung. Nah, jadi yang kita hendak sampaikan di sini masalah takbiratul ihramnya. Jadi salah satu rukun qauli, rukun sembahyang adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mana? Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama ketika kita sholat atau sembahyang. Itu. Dan ternyata di dalam fikih, terutama di dalam kitab At-Taqriratus Shadidah ini dijelaskan itu sekalinya takbiratul ihram itu ada syaratnya sampai 20 di sini. Jadi kira kita pelajari bagaimana bila kurang pada 20 syaratnya takbiratul ihramnya kada sah. Bila takbiratul ihramnya kada sah, otomatis sembahyangnya sah. Sembahyangnya sah. Karenanya takbiratul ihram. Karenanya rukun. Rukun itu bila rukun sembahyang atau rukun sholat kada digawi atau kada sempurna menggawinya, maka sembahyangnya sah. Nah, jadi di sini salah satu rukun qauli di dalam sholat itu adalah takbiratul ihram. Jadi di sini dijelaskan oleh pengarang kitab ada 20 syarat takbiratul ihram itu. Adapun syarat yang pertama adalah ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Ayyusmi'a nafsahu hurufaha. Ini orang ujar pengarang kitab. Syarat yang pertama takbiratul ihram itu syarat pertama daripada takbiratul ihram itu adalah kita nang sembahyang, kita nang sholatnya. Ketika kita sholat, kita seorang mendengar ucapan dari muntung kita seorang pas takbir kita. Jangan bakal jual muntung aja, tapi kalinya kada mendengar itu kada sah takbiratul ihramnya. Artinya kada terdengar, kada keluar suara dari muntung pas takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar. Jadi kan kadang-kadang suara di telinga kita seorang,
Jangan untungnya aja nang bergerak bakal ribut. Contohnya ada untungnya aja nang bakal ribut. Ada cadangan suaranya itu kan bisa takbir kedengarannya. Pada saat takbir kedengarannya untungnya bakal ribut sama kayak kita baca Fatihah pas bayang kan. Itu harus terdengar oleh telinga kita. Jangan baca Fatihahnya, untungnya aja bakal ribut. Ini kebiasaan baca Fatihahnya sembahyang kita, karena telinga kita kan rendangan. Jadi takbiratul ihram atau rukun qauli wajib di dalam sembahyang itu harus didengarkan, harus terdengar oleh telinga kita. Baik itu takbiratul ihram kah, Fatihah kah, tasyahud akhir kah, sholawat pas tasyahud akhir kah, atau pas salam enggak, itu rukun qauli. Bila rukun qauli itu harus terdengar oleh telinga kita. Pas kita sembahyang, kita takbiratul ihram, tapi jangan kita lalu nyaring bakuriang umpamanya Allahu Akbar. Ada juga kita lalu ulang. Kalau kita sembahyang umpamanya sembahyang sorangan kan, sembahyang sorangan umpamanya sembahyang sunat kan. Jadi waktu bertakbir itu kan ucapan takbir Allahu Akbar. Nah itu sah, itu sah. Nang sah itu adalah untungnya bakal ribut, tapi kada terdengar suaranya itu nang sah. Apalagi untungnya bakal ribut. Contohnya misalnya kada terdengar suaranya itu kan sah. Aku banyak belajar nih yang bertakbir ini kan ada takbir sembahyang itu takbir sembahyang sorangan tak ada di makmum itu kada terdengar suaranya kan. Itu kan sah sembahyang itu. Nah, ya syarat takbiratul ihram itu ayyusmi anak sahu hurufaha, harus terdengar oleh orang yang sembahyang kan. Urutan hurufnya itu artinya diucapkan. Karena rukun qauli bang. Rukun qauli sama kita baca Fatihah pas sembahyang sorangan gak ada jadi makmum itu paling kada itu terdengar oleh suara, terdengar oleh telinga kita, terdengar oleh telinga. Namun tawar cari jangan dulu. Tapi membanding terdengar oleh telinga kita sama kita baca Fatihah sembahyang. Misalnya terdengar ukuran kita, terdengar oleh telinga kita. Contoh, itu kan terdengar kalau oleh telinga kita. Sampai kalau boleh itu kan terdengar kayak itu nang bujur kita. Jadi sembahyang sorangan jadi makmur itu paling kadang kayak itu bacaannya kan. Jangan untungnya juga kalau tapi kada terdengar suaranya. Nah itu pada sah jadinya sembahyang kita. Harus terdengar, tapi kalau orangnya tuli, nah itu ada uzur kan orangnya tuli, dengar tuli, mendengar, yang ada orangnya tuli kita kawan di kasih. Nah, ini orang yang normal gitu, dalam kondisi normal, ini harus terdengar. Ini rukun qauli caranya. Jadi rukun qauli itu harus dilapaskan oleh muntung dan itu harus terdengar oleh orangnya seorang yang sembahyang. Ya, mendapat terdengar suaranya kada mendengar, kada terdengar, kada muncul gitu suaranya. Nah itu kada sah sembahyang. Ataupun halat al-qiyam bil maulid. Nah ini takbiratul ihram yang syaratnya adalah bila sembahyangnya fardu maka wajib berdiri. Ini bagi yang mampu dengan bagi yang ada uzur. Nah, itu wajib sembahyang fardu itu wajib berdiri ya kan. Itu hukumnya adalah
Misalnya ada uzurnya garing kah, batis kah, apa namanya, batis lama pada kamu diri, makanya itu boleh aja kalau ada uzur. Antaku nabil awamiyati. Yang ketiga, syarat yang ketiga takbiratul ihram itu antaku nabil awamiyati. Antaku nabil awamiyati artinya harus pakai bahasa Arab, tidak boleh pakai bahasa Indonesia. Allahu Akbar itu bahasa Arabnya kan. Mau pakai bahasa Banjar bang diganti boleh tidak? Kada boleh. Sembahyang pakai bahasa Banjar atau bahasa Indonesia kada boleh, kada sah. Jadi harus pakai bahasa Arab. Berarti amun orang bisa sembahyang otomatis bisa bahasa Arab. Karena dari awal dari takbiratul ihram sampai salat itu berarti bahasa Arab. Kada bahasa Cina, ada bahasa Inggris, kada ada. Amun pakai bahasa Indonesia rahatan sembahyang batal sembahyangnya. Ya takbiratul ihramnya harus pakai bahasa Arab. Jadi selain takbiratul ihram pun harus berbahasa Arab, wajib. Jangan sampai ada bahasa Arab. Makanya itu ada candaan, ada humor dari para ulama, ujar ulama adalah guru-guru kita bahari itu ada nama madhaban bila kada bisa bahasa Arab jangan kada bawa masuk surga. Jadi ada orang yang bingung dan patah hati. Kayak makanya yang kada bisa Arab belajar bahasa Arab kada bisa kayak benar. Makanya tuan guru ajarkan harus bisa bahasa Arab, nggak bisa bahasa Arab masuk kada kabar masuk surga. Maksud sidin itu sembahyang sembahyang itu kan pakai bahasa Arab. Jadi amal sembahyang kada bisa kayak mana masuk surga. Itu kisahnya. Antaku nabil Arabiyah itu harus pakai bahasa Arab. Harus pakai bahasa Arab. Sebenarnya takbiratul ihram sembahyang. Jangan sholat kita tuh harus pakai bahasa Arab. Bapak namun hendak berdoa misalnya dalam sujud terakhir dalam sembahyang tidak pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Jawabannya pas kita berdoa sujud terakhir misalnya sembahyang hajat sembahyang hajat sujud terakhir hendak berdoa pakai bahasa Indonesia boleh tidak? Boleh, tapi dalam hati. Boleh, tapi dalam hati aja berdoa pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi kalau kita hendak berdoa pakai bahasa Indonesia boleh, tapi di dalam hati. Misalnya kayak sembahyang hajat sujud terakhir itu kan lawas lah. Jadi kita mau berdoa macam-macam di situ. Cuman berdoanya boleh pakai bahasa Indonesia asal di dalam hati. Jangan dimuntong pakai bahasa Indonesia batal sembahyang. Dan yang boleh berdoa di dalam hati pakai bahasa Indonesia itu di dalam hati aja boleh. Tapi aman dimuntong batal. Ya kan kada boleh kada boleh sholat itu kada boleh pakai bahasa Indonesia dari awal sampai akhir kada boleh. Termasuk takbiratul ihram maka jujur pengarang kita di sini antakuna bil arabiyati. Harus pakai bahasa Arab. Yang keempat, syarat yang keempat dari dalam takbiratul ihram itu tertib. Maksud tertibnya itu jangan kalimatnya jadi huruf pakai. Tulisannya menurut sudah Allahu Akbar, jangan dihurufkan dibalik jadi Akbarullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu jangan dihurufkan, jangan dibalik jadi Akbarullah. Kada boleh. An-nadbu bil lafzil jalalah. Syarat yang kelima an-nadbu bil lafzil jalalah. Lafzul jalalah itu menuturkan lafzul jalalah. Lafzul jalalah itu artinya Allah Ta'ala kalimat tulisan Allah itu adanya lafzul jalalah. Yang keenam an-nadbu bil lafzil akbar. Menuturkan dengan lafaz akbar. Itu akbarnya dilafazkan hanya dituturkan. Jadi Allahu Akbar.
Nah, Allahu Akbar itu kalimat takbiratul ihramnya. Jangan dibalik akbarullah. Jangan diganti pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia artinya Allah Maha Besar. Takbiratul ihramnya diganti pakai bahasa Indonesia Allah Maha Besar. Pada saat jadinya. Adamu maddi hamzil jalalah. Nah, ini perhatikan jujur dalam kita jadi imam nih. Takbiratul ihram itu nah hamzah Allahnya itu jangan dipanjangkan. Itu kayak ada sah takbirnya, takbiratul ihram sah, nanti sambil sah, sambil yang sorangan kan itu juga. Contohnya ini yang salah contohnya. Ini benar ada juga kita lihat kita. Allahu Akbar itu salah itu. Hamzahnya dipanjangkannya. Allahu Akbar. Yang bujur nggak kayak apa? Yang bujur Allahu Akbar. Lamnya nanti dipanjangkan. Jangan hamzahnya. Kalau yang salah tadi Allahu Akbar itu salah juga. Di sini jelaskan ada umat di hamzatul jalalah. Jangan dipanjangkan hamzah jalalahnya. Hamzah jalalah itu nama hamzah di awal Allah itu. Allahu Akbar. Jangan dipanjangkan itu. Allah sama kayak azan gak sama itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya jangan Allahu Akbar dengan ayat-ayat sendiri. Nah, itu kada boleh. Itu berubah maknanya. Nah, berubah maknanya dalam ilmu bahasa itu berubah maknanya. Jadi amun Allahu Akbar itu artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau Allahu Akbar itu berubah maknanya jadi pertanyaan. Nah, jadi kalimat tanya. Amun Allahu Akbar itu artinya bujur bahwa Allah Ta'ala itu Maha Besar. Artinya ragu masih bila Allah Akbar itu berarti masih ragu dengan kebesaran Allah. Nah, itu maksudnya kayak itu. Jadi jangan berubah. Amun orang ragu dengan kebesaran Allah itu berarti masih meragukan dengan Allah Ta'ala. Bahaya, bisa jadi murtad. Amalnya disengaja adalah ada muat di hamzah jalalah. Nah, nomor 2, nomor 8 syarat takbiratul ihram adalah ada muat di ba'di akbar. Nah, jangan dipanjangkan ba'nya pada akbar. Karena dia terdengar Allahu Akbar. Kenapa jadi ba'nya dipanjangkan? Allahu Akbar gitu. Akbar. Jangan Allahu Akbar. Menjadi imam akbar. Betul ada sah-sah langgar. Jadi namanya imamnya kayak itu. Namun imamnya misalnya Allahu Akbar. Jangan akbar gitu. Ada sah di kitab saya yang dibacanya. Nah, di sini ada bukan tiba di akbar. Jangan dipanjangkan baknya itu. Azan kalian tujuan. Jangan tak bawa lagu azan itu. Azan itu yang penting sesuai dengan ilmu tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan baknya dipanjangkan. Misalnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baknya dipanjangkan, jangan. Itu ada mumat di bari akbar. Jangan dipanjangkan jabakan kitab. Jangan dimatkan. Ini jangan dipanjangkan. Akbarnya itu baknya itu. Angka 9 ada mutasbih bil ba. Nah, itu angka 9 syaratnya ada mutasydidil ba. Jangan dicapakan batasydid baknya itu contoh. Ini yang salah. Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar ini benar ada terdengar tuh Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar.
Jadi nang bujur kayak apa? Allahu Akbar. Jangan akbar. Sama kayak kita mensambayang seorang adalah disediakan bujur bintangan sini. Namunnya di sini sudah ada sah, berarti sudah ada bujur, berarti sambayang kita perlu dia. Kayak seterusnya tuh pada sah, pada diterima oleh Allah Taala. Karena ada sesuai dengan kaidah fikihnya. Al-mu'anatu bainahuma. Nah, itu bersambung mu'alah. Allahu Akbar. Jangan dipisah. Jangan misalnya Allahu begenak mulu Akbar aja. Nah, boleh tidak. Harus bersambung. Al-mu'anatu bainahuma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jangan dipisah. Itu al-mu'alah. Al-mu'alah itu bainahuma, itu artinya jangan dipisah. Misalnya Allahu genak dulu, genak mulai Akbar. Nah itu artinya. Tambah 11 ada muhammad bi alifil jalalah ziyadatan an sabi ala asabi al batin. Ada muhammad di alifil jalalah. Alif jalalahnya dan alif jalalah itu jangan dibaca panjang melebihi 7 alif. 7 alif itu 14 harakat, 14 ketukan. Yang mana yang dipanjangkan yang Allah gitu. Allah itu jangan lebih dibaca panjang, jangan lebih daripada 14 ketukan. 14 ketukan itu 14 sekitar 14 detik. Kalau jangan lebih daripada itu. Bilanya lebih pada 14 ketukan itu qadisah takbirnya. Bahkan adalah guru-guru kita diantaranya Abu Bakar almarhum itu takbiratul ihram itu seingat ulun Sidin menjelaskan takbiratul ihram itu yang bagus itu 2 harakat saja. 2 harakat itu 2 ketukan. Jadi jangan panjang. Allahu Akbar itu aja kan. Ya benar, jangan takbir itu yang panjang. Yang sama mengamalkan yang sampai 7 harakat tadi. Allahu Akbar. Kenapa itu? Boleh dijual. Tapi ada juga yang 2 harakat saja. Allahu Akbar. Masing-masing ada pun kalau orang pribadi orang mengambil yang 2 harakat saja, yang singkat. Jadi takbiratul ihram itu kalau ulun mengambil yang singkat, yang Allahu Akbar. Walaupun boleh sampai 7 harakat. Lewat pada 7 harakat itu batal takbiratul ihramnya bahasa. Ya, yang masing-masing imam kalau kita perhatikan adalah masing-masing orang itu. Contoh misalnya imam-imam tertentu itu ada yang 7 harakat itu memang ada. Guru-guru kita atau guru kita itu ada yang sampai 7 harakat. 7 alif, 14 harakat. Tapi kalau orang pribadi ulun mengambil yang pendek aja, yang 2 harakat. Allahu Akbar. Allahu Akbar itu takbiratul ihram. Namanya jadi imam sunnah takbir tadi itu nyari. Nah kalau kita makmum itu yang penting cukup terdengar oleh telinga kita. Nah, kita berjamaah. Namanya kita berjamaah, kita jadi makmum, takbir kita itu jangan nyaring kayak imam. Tapi yang wajib adalah terdengar oleh telinga kita seorang. Nah, jangan berteriak juga, jangan nyaring juga kayak imam. Nah, kita penting terdengar oleh telinga kita seorang. Nah ini takbiratul ihram. Allah yazid wawan bainahuma. Nah ini yang penting benar kita perhatikan jujur juga. Syarat nomor 12 ini waktu takbiratul ihram membaca Allahu Akbarnya
itu jarsidin jangan ditambahi huruf waw di antara keduanya. Contoh Allahu Akbar, maka boleh itu hu-nya panjang, kan boleh. Allahu Akbar, jangan boleh. Atau nambah dua, nah ini yang banyak bantu kita perhatikan dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar, di mana huwa? Allahu Akbar. Padahal yang bujur Allahu Akbar. Ditambahi sini huruf waw kan bahasa aja. Bang masa bujurnya dikatakan tahu ya orang. Allahu Akbar ya. Mana dapat huwa enggak? Huwa. Nah itu kada sah takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya kada sah karena ditambahi sini waw. Wa alla yazida wa wal qabdal bilana. Nah ini ada juga misalnya ditambahi waw sebelum lafzul jalalahnya. Jadi dibaca sidin wallahu akbar, jangan boleh itu. Wallahu akbar kada boleh. Allahu akbar kada boleh juga. Wa. Nah, ini baru kita adalah ngaran kada pasti lah belajar baru tak baca Allahu akbar itu dibaca Allahu akbar. Mana kan dapat wa. Wallahu akbar kada boleh juga. Ya, yang bujur Allahu akbar. Nah, yang bujur. Nah, masalah lamnya itu dipanjangkan sampai 7 harf atau 7 alif, tidak apa-apa sana aja. Yang penting jangan lebih pada 7 alif, 14 harokat, lebih pada itu kan boleh. Tapi kalau ulun pribadi, ulun mengambil 2 harokat. 2 harokat itu 1 alif. Ya, 1 alif itu cukup gitu. Allahu akbar. Langkah 14 mura'atu hurufiha. Nah ini memperhatikan bujur-bujur. Maknanya apa? Mendengarkan bujur-bujur huruf-hurufnya. Allah yadilah harfan biharfin akhar. Jangan dibulak-balik hurufnya itu, jangan diutak-atik. Allahu akbar itu jangan diutak-atik gitu. Yang ke-15 ayyadkhulal waqtu fil waqt. Bila takbiratul ihram kita sembahyang nang fardu yang sudah ditentukan waktunya, maka takbiratul ihram itu harus masuk waktu sembahyang. Kalau bila di luar waktu pada saat takbiratul ihramnya, contoh takbiratul ihramnya wah ini sembahyang misalnya belum masuk waktu, ada sah sampai yang misalnya belum masuk waktunya, ada takbir dulu, takbiratul ihram dulu kan bisa. Ini harus sesuai waktunya. Jadi karena bila sudah sampai waktu isya, takbiratul ihram. Itu yang bujur. Dulu. Tapi kalau sembahyang sunnah boleh aja apabila asal jangan waktu yang dilarang untuk sholat sunnah. Sholat sunnah mutlak tapi jangan. Hanya kan ada waktu-waktu yang dilarang kita sembahyang kan. Itu larangan bagi sembahyang sunnah mutlak. Namanya sembahyang sunnah pada mutlak, yang sunnah mutlak itu maksudnya kayak usolli biasa, usolli sunnah rakaat ini lillahi ta'ala, itu mutlak namanya. Tapi kalau ada sunnah mutlak boleh dia sembahyang di waktu yang terlarang apabila ada sebab sebelumnya. Bila ada sebab sebelumnya. Contoh imbah asar Pak. Imbah asar kita sudah asar masuk masjid. Itu boleh sembahyang sunnah tahiyatul masjid. Karena ada sebabnya apa? Masuk masjid. Nah, itu contohnya aja. Nah, kalau boleh itu adalah sembahyang sunnah mutlak. Apalagi sembahyang sunnah mutlak itu kalau boleh di waktu nang dilarang. Tapi amal kita sembahyang sunnah nang ada sebabnya boleh, tapi di waktu nang dilarang itu untuk melakukan sholat. Contoh lain adalah berwudu. Boleh berwudu itu kan
sembahyang sunnah wudhu, nah itu boleh karena ada sebabnya berwudhu. Terus antak tarina biniyati. Nah, takbiratul ihram itu berhubungan dengan niatnya apa kira? Niatnya sembahyang. Jadi karena aneh juga adalah ada kadang orang takbiratul ihram itu waktu sembahyang itu berulang-ulang takbirnya karena apa jadi itu? Karena si jin memahami antara niat sembahyang itu dibaca di dalam hati, padahal antara niat sembahyang itu hadir hati, menghadirkan niat di dalam hati. Itu ujar masuk menghadirkan niat di dalam hati itu apabila menggenakan bahwa kita ini sedang sembahyang. Kadang yang dibaca di dalam hati, niat sholat itu waktu takbiratul ihram itu adalah dihadirkan niatnya di dalam hati. Maksud dihadirkan itu apabila diingatkan bahwa kita ini sembahyang apa. Misalnya kita di dalam hati ingat sudah bahwa waktu takbiratul ihram kita ingat bahwa kita ini sembahyang isya, itu sudah niat pada waktu dibaca di dalam hati. Makanya di sini takbiratul ihram itu afdal itu jangan terlalu panjang, 2 harakat 2 alif itu sudah cukup itu. 2 alif itu 2 harakat gitu. 1 alif gitu, 1 alif 2 harakat gitu. 1 alif 2 harakat itu sudah. Nah itu nama afdal gitu. Jadi bila kita sudah ingat di dalam hati kita hendak sembahyang, kita sembahyang isya namanya, kita lihat juga. Nah, jadi ini benar kalau kita belajar fikih ini kada menentung. Bila belajar fikih kada menentung, ya kada dapatnya was-was. Salah satu contohnya apa, orang yang sembahyang takbiratul ihramnya berulang-ulang merasa kada sah lagi dan niatnya dalam. Nah itu salah satu gawiannya siapa? Itu namanya itu gawiannya iblis. Nah gawiannya iblis itu iblis kata cuma haur-haur, setan kata cuma haur-haur. Orang apa? Ya bila kita adalah sudah rajin beribadah, sudah karena kalau kita akan itu iblis supaya beribadah, ya karena pas bintangan kita beribadah di haur-haurnya, di haur-haurnya. Ya, nah, contohnya tadi takbiratul ihram, waktu takbiratul ihram berulang-ulang, kenapa jadi berulang-ulang? Karena was-was. Melawannya kayak apa? Melawannya pakai ilmu. Jadi kita tahu sudah ilmunya bahwa halnya sembahyang itu penting digenang bahwa kita ini sedang sembahyang isya kan, subuh kan, zuhur. Bila ingat sembahyang, waktu takbiratul ihram ingat bahwa kita ini sedang sembahyang isya kan, zuhur kan, maghrib kan. Nah itu sudah niat. Walaupun tidak ada baca, ya makanya tuh sebelum sembahyang itu kita disuruh udut gitu kan. Kenapa jadi disuruh udut? Supaya mengingatkan kita ingatkan sembahyang. Nah, waktu berwudu itu sudah muncul niat itu. Nah, waktu muncul niat di waktu wudu itu dipertahankan sampai takbiratul ihram. Nah, jadi kada perlu dibaca. Yang baru ada juga Ustaz kita namanya juga salah bahwa dilarang niat itu jangan dibaca di dalam hati. Padahal kan dibaca namanya. Nah, bujur itu hadir hati, artinya di hati itu dinyatakan di dalam hati. Bila sudah ingat ya sudah. Ini bila sudah kayak insya Allah ada lagi was-was takbir mas berdiam tuh ada lagi. Takhiru nomor 17, takhiru takbiratul makmum an takbiratul imam. Nah, bila kita sembahyang berjamaah, kan? Bila kita sembahyang berjamaah,
itu takbiratul ihram makmum itu jangan berimbang lawan takbiratul ihram imam. Jadi bila sudah jadi imam akbar, sudah berimam, ya sholat Allahu Akbar juga. Nah, bila tak imbang lawan imam, maka wajib makmumnya berulang takbiratul ihramnya. Itu juga nang rukun-rukun yang lain dan gilian sampai yang lain dan itu memang harus berhenti gitu, makmum terus berhenti, jangan berimbang. Sama kayak salam lah. Waktu tarawih itu kan banyak taibay salam makmum lawan imam taibay. Banyak nak lakas lagi kalau makmumnya. Jadi kalau salam itu imam ke kanan, makmum itu jangan bergerak dulu, kecuali imam bengkok ke kiri. Nah, bila sudah imam bengkok ke kiri, hanya makmum ke kanan dan kiri juga. Itu adanya ada urutannya sebetulnya, jangan berimbang. Jadi takbiratul ihram itu kalau kita jadi makmum jangan berimbang lawan imam. Bila sudah di imam yang seorang Allahu Akbar di imam. Bila sudah di imam yang kita di Allah. Langkah 18 ayakuna mustaqbilal kiblat. Nah, ini takbiratul ihram harus menghadap ke kiblat. Bila kadang mengarah kiblat berarti pada sah takbiratul ihramnya. 19 Allah yaksida bitakbir ghair salat. Nah, jangan berniat waktu takbiratul ihram itu jangan berniat kecuali selain untuk sholat. Bila niatnya kada bisa sholat, kada sah takbiratul ihramnya. Nah, jangan berniat yang selain daripada sholat. Angka 20 yang terakhir ayat hamzah akbar fayatikal hamzah. Nah, jadi akbar hamzahnya itu dibaca, jangan diwasal, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar itu berarti diwasal hamzahnya. Nah, ini hamzahnya harus dibaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang Allahu Akbar. Kita tahlil dulu lah, kita bertahlil sebentar untuk guru kita, guru Aliani, guru Aliani, dan kita bertahlil dulu biasa guru Fakri.
الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة يا رب آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم اجعلنا وصلة لك وتقبل اللهم قرأنا من هذه الهدى وجودك وكرامك وإحسانك وبيدك السلام عليك واصلة ومنزلة وبركة شهادة وصدقة مقبل وعلم معدل من سيدنا رسول الله صاحب الشرف الأجمعين الله سيدنا محمد بن الله صلى الله عليه وسلم السيد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن والتابعين والعلماء والأولياء الشهداء الصالحين وسلم سيدنا المهاجر الله سيدنا محمد بن سيدنا محمد وعلى آله وعلى معلم عبد الحكيم والحمد لله عمل الصغار ولا قدر الصغار الذي مقبول من المسلمين ورب عبد العالي المستعدي ولا حبيب الله الله ورب الانسان سيدنا حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاء صاحب عبد بشير علي بن عباس وحبيب عبد الله بن عبد الله وفي الدين مسلول من سبب سند الكلام عبد الله محمد سيدنا الشيخ محمد مسلم الشيخ عبد النبي الحفظ الشيخ عبد القادر الجلال المؤذن وعلى الشيخ مسلم جامع النساء وولد العلماء محمد الجزري وسيد احمد عيسى سيد احمد البدري سيد محمد مسلم سيد حبيب محمد الدنبي القادر من سمى المال محمد مسلم محمد سيد محمد وعلى الشيخ محمد أشرف بن عبد الله بجري كلام غير الشيخ سيد العين بن عبد السلام بجري كلام الشيخ تشكر الله بن جنس بجري الشيخ سيد محمد بن المقدم الشيخ من شاء الله عبد المجيد الشيخ ما شاء الله يكون مولاه السلام عليكم السلام عليكم الشيخ نور الشيخ محمد سيد بن عبد الله سبحانه وتعالى أرواح العالمين الشيخ نور المصائب زوجته وأهل زوجته وذلك ذلك ويا
اللهم إلى والدينا والدينا وأولادنا وجيراننا ولجميع المسلمين نصيبا من ذلك ومن اللهم اللهم من المسلمين نصيبا من ذلك رحمتنا وعافيتنا اللهم إنا بالعباد ربنا تقبل منا انك السميع العليم التواب ربنا اتنا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله وسلم سبحان رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله